Hai semuanya, selamat menonton kembali di lanjutan part 2 drama moving dalam episode yang ke-18 dan yang ke-19 yang telah saya buatkan dalam adaptasi trailer dan webtoon. Dan sekali lagi saya kembali tegaskan, jika yang namanya prediksi tentunya kemungkinan salahnya pastilah ada. Nah, pokoknya kalian harus tetap melihat juga dramanya tayang secara penuh pada tanggal 20 September di streaming resmi pemilik dari tayangan. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke dalam previewnya. Let's go! Selain tujuan kedatangannya adalah untuk merampas data diri dari generasi muda berkekuatan super, kedatangan Kim Do-kyun ternyata sekaligus untuk melunasi dendam pribadinya bersama Do-sik yang sempat membuat dirinya harus malu di masa lalu. Kim Do-sik yang sempat melakukan misi atas perintah dari Dirut Min Young-jun untuk mengeksekusi pimpinan dari Korea Utara ternyata sempat bertemu dengan Kim Do-kyun yang notabene adalah ketua bodyguard penjaga dari pimpinan Korea Utara. Kim Do-kyun yang melihat kedatangan dari Kim Do-sik untuk mengeksekusi pimpinan yang dia jaga, mencoba menghentikan dengan sedikit mengalami kemelut karena tertembak oleh Kim Do-sik pada kala itu. Do-sik yang memang tujuan pribadinya membawa misi perdamaian dan tak ada niat untuk menghabisi siapapun, justru mendapatkan perspektif pandangan berbeda oleh Kim Do-kyun yang menaruh iri dikarenakan tim dari Korea Selatan memiliki kekuatan super yang tak dimiliki oleh negaranya. Tertembak di bagian dada dan bahkan harus kehilangan satu jari pada saat akan mencoba menembak Kim Do-sik membuat Kim Do-kyun menaruh dendam dan berencana membalas atas apa yang dilakukan Kim Do-sik kepada dirinya. Terjadi kesepakatan perdamaian antara Kim Do-sik dan pimpinan Korut, sehingga membuat Kim Do-sik membatalkan misi atas keinginan pribadinya yang lebih mengutamakan perdamaian antar negara. Dan bahkan pada saat itu meski Kim Do-sik sangat bisa menghabisi Kim Do-kyun, Do-sik tidak melakukannya karena memang tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan kesepakatan perdamaian kepada negara Korut. Singkat cerita, setelah terjadi kesepakatan perdamaian antara Kim Do-sik dan pimpinan dari Korut, ternyata merebak sebuah kabar jika pimpinan Korut telah mendadak meninggal dunia. Dan ini diketahui oleh Dirut Min Young-jun yang menangkap sebuah sinyal jika Kim Do-sik tidak menuntaskan misi yang telah dia perintahkan. Sehingga membuat dirinya marah dan mulai mengarang sebuah alibi jika Kim Do-sik telah berkhianat dengan negaranya sendiri. Dan di situasi yang berbeda, Kim Do-kyun yang meski telah dilepaskan oleh Kim Do-sik mulai mengatur strategi dengan merekrut orang-orang untuk dijadikan sebuah tim khusus, yang mana tim ini berisikan orang-orang yang hampir sama persis dengan yang dimiliki oleh Korea Selatan. Waktu yang telah berganti dan jauh meninggalkan masa lalu, Kim Do-sik beserta Mi-hyun secara sepakat menjalani hidup bersama serta membangun sebuah keluarga yang sederhana, meski dalam sebuah pelarian. Dan hingga hari itu lagi-lagi Kim Do-sik harus bersentuhan dengan Dirut Min Young-jun yang ternyata telah mengetahui posisi persembunyian dirinya bersama keluarganya. Dan Kim Do-sik yang tak ingin terjadi apa-apa kepada keluarganya dan atas ancaman yang dibuat oleh Dirut Min Young-jun, akhirnya sepakat untuk melakukan misi yang belum sempat Kim Do-sik tuntaskan. Dan ini merupakan jadi misi terakhir Kim Do-sik untuk bisa lepas dari jeratan belenggu yang harus hidup di bawah bayang-bayang dari Dirut Min Young-jun. Dan cerita dibuat seolah-olah jika Kim Do-sik telah tertangkap oleh pasukan NIS dan menjadi tahanan, yang padahal ini semua demi misi terakhir yang akan dijalani oleh Kim Do-sik. Singkat cerita, Kim Do-sik yang ternyata telah sampai di negara Korea Utara untuk kedua kalinya secara mengejutkan terjebak oleh perangkap yang telah disiapkan oleh Kim Do-kyun yang telah menanti-nanti kedatangan dari dirinya. Tentunya Kim Do-kyun yang dulu dengan yang saat ini sangatlah berbeda, dikarenakan Kim Do-kyun yang saat ini telah memiliki sebuah pasukan yang berkekuatan super. Kim Do-sik yang terjebak bahkan kalah dalam jumlah harus bertekuk lutut tertangkap oleh kubu Korut, yang ternyata peristiwa ini tidak diketahui oleh kubu Korea Selatan. Dan pada akhirnya Kim Do-sik resmi menjadi tahanan yang berlabelkan penyusup dari negara tetangga. Kembali ke masa depan di mana Ju-won yang nyaris tak sadarkan diri dikarenakan telah dihajar habis-habisan oleh Kwon Young-duk mengalami halusinasi melihat wajah anaknya yaitu Wi-soo. Ju-won yang menolak tua dan memiliki naluri layaknya seorang ayah secara mengejutkan melakukan recovery penyembuhan diri lebih cepat daripada biasanya. Dan hingga pada akhirnya Ju-won sepenuhnya telah healing fisik dan siap kembali untuk bertarung. Ju-won yang sigap karena melihat Jaeman akan ditembak oleh Bae Ji-hak langsung menghalangi peluru sesaat Bae Ji-hak meletuskan senjatanya. Dan dengan cepatnya Ju-won langsung menghajar Bae Ji-hak meski tubuhnya dihujani peluru.
Tentunya Juwon yang memiliki kekuatan penyembuhan diri bukanlah tandingan bagi Bae-ji-hak yang hanya mengandalkan insting menggunakan senjatanya. Dan hingga pada saat Juwon menggali informasi tujuan kedatangan mereka, Bae-ji-hak secara diam-diam mencoba mengambil senjatanya. Dan untungnya pergerakan Bae-ji-hak diketahui oleh Mi-hyun yang secara cepat merebut senjata sehingga senjata itu menjadi senjata makan tuan. Sementara itu Junhwa yang sebenarnya hampir kalah oleh Huisu dan Bongsuk secara mendadak menghentikan pertarungan dikarenakan mendapatkan kabar dari sang jenderal untuk segera merapat membantu rekan-rekannya yang lain. Bongsuk yang menyadari dari insting pendengarannya mengetahui jika saat ini ibunya dalam bahaya. Dan hingga pada saat Junha ingin meninggalkan mereka, Junha sempat memberikan sebuah timah panas ke tubuh Huisu yang dalam hitungan sekejap membuat Huisu langsung terkapar.